Tapi ini tetap pencapaian lah ya buat Arne Slot lah ya. Iyalah musim pertama. Musim pertama men, belanja minimalis siapa cuman? Iya, cuma Chiesa nggak main. Mamardashvili dipinjemin lagi. Iya, nggak ada. Siapa dong? Ini tim warisan. Tim warisan. Dan memang diperkokoh lagi. Aduh brengsek, diperpanjang lagi dong kontraknya pada ibaratnya ketika lu perpanjang Salah dan Van Dijk, satu kaki lu udah di tangga juara lagi. Iya benar, setuju gua. Karena ya itu balik lagi. Kita bukannya mengagung-agungkan, tapi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana performa mereka yang bikin Liverpool stabil. Iya Salah musim ini fantastik lah. Fantastik. Untouchable. Setuju. Van Dijk juga leadershipnya oke banget. Ketenangan dia dia bisa nge-leading teman-temannya, bisa nge-lead teman-temannya lah. Dan ya buat gue sih Liverpool akan memulai eranya ya. Iya lagi. Selamat kepada Liverpool berhasil menjuarai English Premier League. Tapi di luar itu ada hubungan romantis antara Arne Slot dan Jurgen Klopp. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Luar biasa. Selamat sekali lagi untuk Liverpool ya. Telah berhasil menjadi juara Liga terbaik mungkin ya. Liga terbaik di dunia. Liga terbaik di dunia. Back to back ya berarti ya. Ya kalau Arsenal juara Champion, MU atau Tottenham juara Europa, Chelsea juara Piala Melon, ya udah jelas liga terbaik lah. Enggak back to back nih musim lalu City ya? Apa? Musim lalu? Liverpool juga ya? Musim lalu apa? Yang juara IPL? City, Arsenal kan yang City sama Tottenham juga. Anjing lupa. Nggak back to back berarti. Lupa gua. Tapi yang jelas terlepas banyak sedikit kekecewaan dari fans-fans yang over expectation. Tapi ini tetap pencapaian lah ya buat Arne Slot lah ya. Iyalah musim pertama. Musim pertama men. Belanja minimalis siapa cuman? Iya, cuma Chiesa nggak main. Mamardashvili dipinjemin lagi. Iya nggak ada. Siapa dong? Ini tim warisan. Dan memang diperkokoh lagi. Aduh brengsek, diperpanjang lagi dong kontraknya pada pemain tuh. Kecuali Arnold. Iya Arnold. Dan menurut gue itu sangat bisa digantikan lah. Iya Arnold bahkan terakhir udah startingnya udah on off ya. Karena udah sering banyak melakukan pelat defense lah. Iya kan masalah yang nggak bisa digantikan ini Salah Van Dijk dan dua-duanya stay. Emang kacau sih Arne Slot. Dan bahkan Liverpool mematahkan idealisme klubnya ya. Apa? Kan dia maksimal gaji 200.000. Oke, untuk Salah dan Van Dijk beda ya? Salah 350.000. Oh. Dia ngebuang Mane cuek, siapapun cuek. Pokoknya maksimal Liverpool kan dia punya salary tuh mentok di situ. Salah di 300 udah kasih udah. Ya untuk Salah dengan top assist top goal musim ini layak lah. Gua dispesialkan tuh layak. Ibarat gua kalau punya Salah ya, gua kasih cek kosong tuh. Lu ngisi dah gitu. Ya, karena memang sebutuh itu. Betul. Dan kelihatan di samping Salah juga Van Dijk dibutuhkan. Itu dua pilarnya memang. Ya sama Alisson ya satu lagi. Alisson. Ini jadi ya kalau kita bilang musim pembuktian adalah Liverpool bersama Arne Slot di musim kedua, gue rasa berjalan mulus juga nih musim kedua nanti. Dia udah musim pertama itu musim yang paling berat kita tahu lah. Dan dia udah membuktikan musim ini dia berhasil juara tanpa pembelian yang gimana-gimana, tanpa perubahan pemain starting dan lain-lain. Dia bisa. Dan poin yang mau gue sorotin adalah gini dong. Menurut gue, ketika lu berhasil mengamankan lagi jasa Mohamed Salah dan Virgil van Dijk, itu bisa melebihi dari transfer atau lu beli pemain manapun gitu dong. Ibaratnya ketika lu perpanjang Salah dan Van Dijk, satu kaki lu udah di tangga juara lagi. Iya benar, setuju gua. Karena ya itu balik lagi. Kita bukannya mengagung-agungkan, tapi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana performa mereka yang bikin Liverpool stabil. Iya Salah musim ini fantastik lah. Untouchable. Setuju. Van Dijk juga leadershipnya oke banget.
ketenangan dia, ya dia bisa nge-leading teman-temannya, bisa nge-lead teman-temannya lah. Dan ya buat gue sih Liverpool akan memulai eranya ya. Iya lagi. Arne Slot era nih. Iya, ketika MU udah mulai, ya jangan kaget ketika gelar juara di balap. Yang kan MU secara Champions League ini mereka kan rival abadi kan. Betul. Terus secara Champions League memang Liverpool unggul, tapi secara Premier League kan selalu diagung-agungkan. Sekarang Premier League udah sama nih. Ya kan? Kalau Liverpool menang lagi 2-1. Ya sorry to say, Liverpool lebih besar daripada Manchester United. Orang bilang tim besar tim itu di parameter dari sejarah ya. Ini sejarahnya Liverpool lagi membalap sejarah ini. Tapi kan tuh ada fans MU yang bilang kalau ngitungnya dari awal, ngitungnya dari semenjak rebranding Premier League lah. Katanya dia gitu deh. Jadi biar lah itu kan akhirnya nyari pembenaran kan. Itu kan akhirnya nyari pembenaran. Kok sejarah lu potong-potong. Iya, lucu banget lagi nggak menyimak secara utuh gitu. Kita bilang aja lu hitungnya dari 2010 dong. Kan bisa begitu. Dari 2015 gitu ya. Iya sih, ya itu selalu ada lah. Selalu ada lah, ya wajar lah. Tapi ya maksud gue, ya karena mungkin gue fans Arsenal juga ya, gue udah legowo juga sih kayak ini lebih besar ya memang. Tapi gue bukan dukung suatu klub karena prestasi mereka gitu. Kalau gue dukung suatu klub karena prestasi mereka, ya gue akan dukung mungkin Real Madrid mungkin Barcelona, mungkin MU. Tapi ya karena memang gue suka aja kan begitu. Pada akhirnya kan apa yang lu suka gitu, apa yang buat lu jatuh cinta kan lu nggak tahu. Tapi yang menarik, orang nggak berhenti-berhentinya kagum sama Arne Slot tuh. Tapi kalau lu ngelihat apa yang bikin langkahnya di musim pertama semulus ini tuh? Lu nganalisanya apa? Sama kayak gini, apa yang bikin Ancelotti juara champion di 2013? Ya karena warisannya Mourinho. Gitu ya? Ronaldo, Di Maria, Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Pepe, Varane, Marcelo, Carvajal udah ada apa belum tuh? Udah ada sih setahu gua. Ya itulah. Ya kalau kata Mourinho football heritage lah. Football heritage. Iya, warisan tuh penting. Ya lu jangan berharap kayak contoh Arsenal ketika sama Arteta. Lu lihat pemain-pemainnya. Arteta perlu berapa tahun untuk merombak pemainnya. Terus kalau lihat Barcelona kenapa Hansi Flick bisa kayak gini? Lu lihat pemain-pemainnya. Iya kan? Xavi memang kurang bagus, tapi pemain-pemain yang jadi sekarang ini muncul di eranya Xavi. Lewandowski di sana, Raphinha, Lamine Yamal, terus juga Araujo dan Ter Stegen dan lain-lain. Ya itu tetap pemain itu kan diwariskan gitu. Dan Klopp udah membangun klub yang secara kekeluargaan, secara mental udah siap untuk juara. Setuju. Arne Slot masuk dengan gagasan dia, dengan taktikal dia, ternyata cocok dan langsung perform di musim pertama. Jadi ya menurut gua memang istimewa musim ini. Karena gue jadi inget dulu awal musim pas lagi bursa transfer, pas libur ya sebelum liga mulai, kita pernah bikin video tuh bahwa Liverpool akan baik-baik saja bersama Arne Slot gitu. Dan ternyata terbukti gitu, bukan baik-baik saja malah luar biasa. Ekspektasinya itu beyond expectation ya. Mungkin nggak terlempar dari Champions League udah luar biasa untuk sosok Arne Slot yang pelatih baru ya. Tapi dengan pemain yang kayak gini bisa, kita berpikir pemain-pemain yang warisan Jurgen Klopp bisa membantu Arne Slot di musim pertama, tapi ternyata dipadukan sama Arne Slot malah makin-makin. Ternyata bukan cuma musim pertama membantu, jadi musim-musim berikutnya juga. Gravenberch perform, muncul Gakpo perform, muncul nama kayak Conor Bradley di sana, terus juga si McAllister sama Szoboszlai perform. Bahkan Luis Diaz, Diego Jota, Diaz lah yang salah satu jadi pilarnya. Jadi luar biasa sih. Semua berjalan baik gitu dengan Arsenal cedera pun enggak. Iya, bener lagi, bener. Salah fit musim ini. Fit salah. Berapa sih umurnya? 31? 32 udah. 32. Wah. Tapi dengan catatan raihan kayak gini sih. Terserah lu mau main sampai kapan. Enggak peduli, udah umur udah enggak berlaku sih. Iya, akte kelahiran udah enggak kepake ya kalau main lu kayak gini. Performa kayak gini mah enggak masalah. Masalahnya di kompetisi tertinggi tuh. Itu kompetisi liga paling kompetitif di dunia gitu loh. Jadi buat gua dengan catatan 26 gol, 17 18 assist, gila. Iya, luar biasa sih. Gua akui. Tapi kalau kita kemudian bicara Liverpool yang menjadi juara, gua rasa bukan tanpa celah ya. Bukan tanpa celah, bukan kayak City pas treble memang. Apa kalau ada poin yang perlu
dipikirkan lebih dalam gitu sama Arne Slot buat menunjang musim depan? Apakah kedalaman skuad? Apakah formasinya harus seperti apa? Ya, yang pasti kedalaman skuad. Ketika Salah cedera, dia harus punya opsi. Karena dia 33 tahun, wajar lah dia cedera 2-3 bulan. Dan dia harus punya opsi. Ketika Van Dijk cedera, siapa yang bisa mimpin lini belakang? Ketika Alisson cedera, apakah kiper keduanya bisa step up? Keleher. Ya, atau harus beli kiper. Tetaplah harus ada pembelian pemain penyesuaian. Tapi nggak banyak menurut gue. 2-3 pemain udah cukup lah. 2-3 pemain asal di masing-masing pos aja ya? Iya, asal pembeliannya Arne Slot mau dan cocok gitu dengan gaya main Liverpool. Dan bersaing sama Arsenal kan mudah ya. Anjrit emang itu klub. Anjrit. Kalau udah lu saingannya sama Arsenal pasti lu yang juara kan begitu. Dari udah 4 tahun yang lalu udah begitu. Tapi kalau ada pembelian berarti sifatnya adalah backup. Backup lah. Untuk mungkin bek kanan dong selepas peninggalan Arnold ya. Tapi sisanya sih backup lah. Menurut gue udah solid. Udah solid ya? Udah solid. Karena memang secara usia juga masih kompetitif. Masih kompetitif. Ada Diaz. Mungkin ya bisa datang striker satu. Oh setuju gue. Bek kanan. Bek kanan udah. Sama ya sisanya pemain yang bisa. Tengah relatif aman tuh. Apa? Pemain tengah. Nah itu makanya tengah tuh yang bisa versatile. Bisa gelandang bertahan. Bisa gelandang box to box. Bisa ya untuk backup tapi mumpuni lah. Iya. Tapi emang perjalanannya di IPL khususnya memang luar biasa sih. Menurut gue asal jangan lihat Liverpool. Kalau rumornya kan Isak kan. Isak ke Liverpool? Iya. Rumor. Ya kalau buat gue sih cukup oke lah. Cukup pemilihan. Berbahaya sih dong rasa. Iya makanya cukup menggila memang. Berbahaya. Dan kalau lini tengah ya menurut gue ini belum ada rumor. Tapi kalau opsi kalau Arne Slot mau dengerin gue. Ya mungkin Tijani bisa lu datengin. Tijani karena dia bisa main Dutch connection. Iya, pertama dia sama-sama Belanda, kendala bahasa udah aman. Iya. Terus juga dia bisa main nomor 8, dia bisa main nomor 10, dia juga bisa kadang kemarin ketika AC Milan cukup yang gue lupa lawan apa sih Empoli apa yang dia kartu merah AC Milan dia turun untuk nge-backup gelandang bertahan. Bisa. Jadi buat gue cukup versatile nih pemain gitu. Jadi cukup opsi lah dan wing kanan sih ya kita lihat pasti kalau gue kebayang Arnold sih akan pemain-pemain agresif lah. Agresif pasti. Karena dia udah sangat amat puas dan terbiasa sama pemain Liverpool yang ada sekarang. Bahkan menurut gue Arnold cukup bukan pemain yang dia bayangkan. Oh gitu? Iya karena Arnold itu kan lebih stylish, lebih ini dia lebih. Bukan yang dia ada bisa di otak-atik gitu. Dia lebih suka Robertson, makanya Robertson lebih sering main kalau nggak cedera kan. Juga. Lebih yang berani fisikal lah. Nah, itu Timber udah diambil. Anjing jangan anjing. Siapa lagi ya? Siapa lagi pemain kayak begitu ya. Oke lah kalau begitu selamat untuk Liverpool telah berhasil menjadi juara English Premier League di musim 2024-2025. Suatu pencapaian yang luar biasa bagi Arne Slot karena di musim debutnya berhasil menjadi juara dan yang terbaik di Inggris. Selamat untuk fans Liverpool. Selamat. Respect lah. Tapi nanti aduh anjir. Tunggu Arsenal beli striker. Arsenal 2 abadi. Arsenal tapi musim ini stole the show anjing. Nah, lihat. Kita emang di Champions, Bos, fokusnya. Iya. Anjing alasan pembenar, Cok. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.